Selamat pagi semuanya, selamat hari yang baru. Kita akan mulai pembelajaran kita saat pagi hari ini dengan pelajaran teologi sistematika. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya buat kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang begitu besar Engkau berikan cuma-cuma buat hidup kami. Terima kasih atas inisiatif-Mu Tuhan Yesus buat kehidupan kami. Ajar kami selalu meresponi dengan benar Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada semua itu semua karena kemurahan dan belas kasihan-Mu buat hidup kami. Saat pagi hari ini kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan kami semangat baru, kesempatan lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami Tuhan, biar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti Tuhan Yesus, terlebih kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, boleh berbuah-buah lebat Tuhan Yesus, dan orang lain boleh menikmati buah-buah yang Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang dia sudah pelajari Tuhan Yesus, itu semua daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, akal budi daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan mengikuti pada saat online kami atau mengikuti rekaman ulang Tuhan dalam channel YouTube. Tuhan tolong biar semua kami semua yang melihat mendengar ini juga boleh terberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau. Kami mulai pembelajaran kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang Tuhan sudah beri. Kita kembali belajar firman Tuhan. Rindu kita untuk dapat mengerti dan mengerti lagi apa yang Tuhan singkapkan lewat kebenaran firman-Nya. Kita pagi hari ini masih di pembahasan penciptaan. Kita mau sama-sama membahas bagaimana para teolog coba mendamaikan antara iman dan ilmu pengetahuan. Kita sebut saja IPTEK sebagai singkatan yang mempermudah kita. Pertentangan antara apa yang gereja ajarkan dengan temuan-temuan ilmiah bukanlah hal baru dalam sejarahnya. Gereja sempat gagal menyikapi pertentangan ini. Tentu saat bicara gereja gagal, ini meruntuhkan kredibilitas gereja. Gereja menjadi satu tubuh, satu organisasi yang bagi banyak orang tidak dapat dipercaya. Ini bicara tentang kegagalan gereja di masa lalu dalam menyikapi pertentangan antara iman, faith, iptek. Tentu ini menjadi pembelajaran kita. Baik dalam hal iptek, juga dalam hal-hal lain. Kita sudah sering belajar bagaimana kita perlu menikmati anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita pernah singgung bagaimana beberapa orang, pendeta, gagal menyikapi teknologi yang baru,
gagal menyikapi komputer, gagal menyikapi internet, gagal menyikapi media sosial. Itu merupakan sejarah panjang yang terus berulang-ulang. Karena itulah, dari pengalaman, kita bisa percaya bahwa para teolog tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kita lihat di zaman Galileo Galilei. Menurut sejarah, di tahun 1633, gereja sempat bersikap tidak adil terhadap Galileo Galilei yang saat itu mendukung teori yang dikemukakan oleh Kopernikus bahwa bumi mengelilingi matahari. Karena teori ini, Galileo Galilei diadili dan dipaksa mengaku bersalah supaya tidak dihukum lebih berat. Bahasa gampangnya, supaya nggak dihukum mati, dipaksa bersalah oleh gereja saat itu. Dari vonis kita dapati bahwa Galilei akhirnya mengaku bersalah. Karena itu ia menjadi tahanan Roma sampai pada matinya. Sebuah, sekali lagi, ketidakadilan dalam sejarah kelam gereja. Yang kemudian disesali di tahun 1992 lewat pernyataan Paus Yohanes Paulus II. Nah, masuk ke abad 20, abad 21, sejarah pun berulang. Terutama di masa kini adalah perdebatan tentang umur atau usia bumi. Sejak 200 tahun yang lalu dengan temuan lapisan-lapisan bawah tanah, fosil demi fosil yang diukur dengan cara-cara ilmiah, para ilmuwan menyimpulkan bahwa umur bumi ini itu bisa mencapai 4,5 miliar tahun. Padahal selama 18 abad lebih, dari tahun 1, tahun 0, atau sejak Yesus mendirikan gereja tahun 30-an, sampai abad 18, tahun 1900-an. Begitu panjang sejarah gereja, yang gereja percaya adalah umur bumi 6.000-an tahun. Menjadi masalah saat temuan ilmiah menyatakan umur bumi ini 4,5 miliar tahun. Sebuah pertentangan yang sangat ekstrim. Namun kembali ke awal, supaya tidak mengulangi sejarah yang kelam tersebut, di mana kredibilitas gereja dipermalukan habis. Orang-orang yang sebelumnya menganggap gereja itu terhormat, menjadi tidak hormat kepada gereja. Karena mengapa? Saat Galilei setuju dengan teori bahwa bumilah yang ngitari matahari, bukan bumi berpusat atau pusat dari tata surya. Sedangkan ini yang gereja ajarkan selama 16 abad. Ini yang gereja ajarkan, bumi pusat, matahari, bulan semua kelilingi bumi. Ini yang diajarkan gereja. Saat Galilei menyatakan hasil temuannya, lebih tepat temuannya Kopernikus, disetujui oleh Galilei, gereja nggak bisa mendamaikan. Gereja langsung bersikap, dalam hal ini tentu antipati, tidak dengan kasih. Karena itu menjadi pembelajaran berharga
Itu yang membuat para teolog sekarang berusaha mendamaikan antara 6.000 tahun dengan 4,5 miliar tahun. Tentu nggak semua teolog. Ada teolog-teolog, banyak teolog-teolog, tentu termasuk dalam negeri, yang bersikukuh menolak upaya apapun untuk memperdamaikan Alkitab dengan temuan ilmiah. Tentu bagi saya pribadi ini bukan sikap yang tepat, karena tadi sekali lagi udah berulang kok saat komputer ditemukan banyak sekali pendeta ngajarin itu alat setan, banyak sekali. Dan bagi saya pribadi saya nggak mau mengulang itu. Saya nggak mau termasuk dalam sebagian teolog yang menolak apapun bentuk temuan ilmiah. Nggak mau dalami, nggak mau ajak diskusi, nggak mau berusaha menafsirkan Alkitab dengan mengakomodir, bukan berarti Alkitab menjadi di bawah iptek. Karena ada sebagian lain yang menempatkan, yang nyata-nyata menempatkan Alkitab di bawah temuan ilmiah. Apapun yang menjadi temuan ilmiah, itulah yang benar, Alkitab harus nurut. Kita pun nggak mau masuk ke teolog seperti itu. Golongan teolog seperti itu. Orang percaya seperti itu. Kita tentu nggak mau dua ekstrem ini. Yang apa-apa semua ditolak, dianggap sebagai alat iblis. Kedua, yang apa-apa diterima sebagai kebenaran, sehingga doktrin-doktrin yang sudah usia lama itu langsung dianggap kudet, kurang up to date. Kita mau yang membuka diri terhadap upaya memperdamaikan Alkitab dengan temuan ilmiah. Tentu tidak dengan sembarangan, tidak dengan sikap-sikap yang kebablasan, tapi dengan teliti, berhati-hati. Tuhan Yesus tolong kita semua. Karena sikap ini bukan hanya tentang doktrin penciptaan, tetapi tentang banyak isu dalam kekristenan. Kita menyikapi dunia ini perlu dengan sikap membuka diri, dengan tetap mempertahankan keutamaan Alkitab. Puji Tuhan. Pemikiran seorang filsuf Kristen ini perlu kita perhatikan. Francis Schaeffer mendaftarkan beberapa area di mana orang-orang yang percaya otoritas Alkitab dapat berbeda tafsiran keyakinannya tentang penciptaan. Tokoh ini, Francis Schaeffer, sekali lagi menjadi contoh teolog yang membuka diri terhadap upaya-upaya mendamaikan iman, fes, iptek. Beliau menyampaikan 7 kemungkinan. Meskipun beliau sendiri bukan berarti menyetujui semua kemungkinan ini. Beliau mendaftarkan beberapa hal ini untuk menjadi bimbingan terhadap hal-hal berikut ini. Marilah saling menghargai perbedaan. Jangan langsung bersikap menentang, memusuhi,
mencap sebagai sesat, sebagai bidat. Pertama, Francis Schaeffer bilang ada kemungkinan Allah menciptakan alam semesta yang telah matang. Ini tentu yang kita pegang. Yang banyak karena tadi sudah usia 18 abad keyakinan ini. Dunia diciptakan, alam semesta diciptakan dalam posisi sudah matang. Pohon sudah jadi pohon jambu jambu, bukan dari pohon kecil misalnya, pohon toge misalnya, terus dia berevolusi. Kemungkinan kedua, ada kehadiran gap antara kejadian 1 ayat 1 dan 2, juga 2 dan 3. Ini kita nggak percaya. Tetapi kita membuka kemungkinan, mungkin aja itulah benar gitu loh. Kita nggak langsung anggap itu sebagai kesesatan. Meskipun kita nggak percaya itu. Ketiga, ada kemungkinan hari yang panjang di kejadian 1. Jadi bukan 1 kayak 24 jam. Saat Alkitab bilang hari pertama Tuhan ciptakan ini, kedua Tuhan ciptakan ini, itu ada kemungkinan. Hari yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah hari yang panjang. Keempat, ada kemungkinan banjir mempengaruhi hasil temuan ilmiah geologi. Sehingga kita sudah lihat tadi, ada temuan-temuan ilmiah yang menyatakan bahwa umur bumi itu 4,5 miliar tahun. Mungkin saja itu karena pengaruh banjir Nuh, sehingga harusnya umurnya masih ribuan tahun, puluhan ribu tahun, jadi miliar dihitung secara ilmiah. Sekali lagi, ini kemungkinan-kemungkinan. Kelima, kemungkinan kata jenis kejadian 1 itu memiliki arti yang lebih luas. Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Jadi ini mendukung hari yang panjang di kejadian 1. Nanti kita akan dalami 3 teori. Kemudian keenam, ada kemungkinan telah terjadi kematian binatang sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketujuh, ada kemungkinan kata bara, kita sudah belajar, kata bara di kejadian 1 tidak digunakan dalam bentuk urutan rangkaian peristiwa, hanya merupakan laporan atau pandangan dari seorang pengamat. Ya, ini kita masuk ke teori penciptaan. Dan kita sudah dahului tadi dengan semangat untuk kita membuka wawasan, membuka diri, namun tetap Alkitab yang utama. Karena itu saat kita melihat 4 teori ini, dan 3 secara khusus nanti, kita punya semangat itu. Kita sebenarnya penganut teori bumi muda. Namun kita mau melihat teori celah dan teori penciptaan progresif dengan semangat tadi. Sehingga kita bisa saling menghormati, dan kalau memang sudah ada yang kebablasan, kita bisa tegaskan prinsip kita. Itu yang kita mau belajar pagi hari ini. Inilah inti pembelajaran kita pagi hari ini. Dengan semangat terbuka bagi upaya mendamaikan iman Pesiptek, kita mau melihat beberapa teori penciptaan.
Secara umum, para teolog terbagi ke dalam 4 teori penciptaan. Pertama, evolusi teistik. Kedua, teori celah, kesenjangan, gap teori. Ketiga, teori bumi muda, fiat creation, kreasi fiat, penciptaan fiat. Keempat, teori penciptaan progresif atau era hari age day. Ini gambarannya. Yang nggak ada adalah teori bumi muda ya. Inilah teori kesenjangan gambarannya. Kemudian teori hari yang berkepanjangan atau penciptaan progresif, era hari. Kemudian inilah evolusi teistik. Evolusi teistik itu akan dikecualikan karena mempelajari teori evolusi teistik itu pada prinsipnya nggak bermanfaat. Mengapa? Karena para pendukung teori ini menerima semua teori sekuler. Apa yang Darwin ajarkan dan ilmuwan-ilmuwan sekuler, ilmuwan-ilmuwan ateis lainnya ajarkan, diterima semua, cuman ditambahkan bahwa Allah melakukan supervisi. Allah melakukan pengamatan. Itu doang. Jadi semua teori dari monyet, bukan dari monyet saja ya, dari cebong, akhirnya menjadi manusia, itu diterima sepenuhnya sama evolusi teistik, cuma ditambahkan Allah menjadi pihak yang melakukan supervisi. Itu doang. Makanya bagi buku ini, buku referensi utama kita, evolusi teistik nggak perlu dipelajari. Nggak perlu kita dalami, nggak perlu kita pertimbangkan. Ya, ini penegasannya. Evolusi teistik percaya pada makro evolusi. Jadi dari kucing bisa jadi kuda. Itulah makro evolusi. Ditolak oleh ketiga teori lainnya. Contoh makroevolusi adalah mutasi dari reptil menjadi burung. Sedangkan mikroevolusi itu dipercaya oleh semua pemegang teori lainnya. Anjing jenis apa bisa berubah, bermutasi, tetapi tetap anjing. Nggak berubah jadi monyet dia. Tetaplah anjing. Nggak berubah jadi ujung-ujungnya manusia. Tidak. Hanya menjadi jenis yang berbeda. Itulah mikroevolusi. Kemudian, ini persamaannya dulu kita belajar. Persamaan antara kesenjangan, hari berkepanjangan, dan bumi muda. Pendukung ketiga teori ini sama-sama percaya bahwa Allah wajib disembah sebagai pencipta dan bahwa ia secara supranatural dan tanpa gangguan, tanpa interupsi dari pihak manapun menciptakan alam semesta. Ini persamaannya. Mereka pun sama-sama percaya bahwa manusia memperoleh arti hidup mereka langsung dari gambar dan rupa Allah. Kita mulai masuk ke perbedaan yang ada. Atau ingin ada menambahkan dulu mungkin nomor ini, Niar. Sambil saya minum dulu. Biar belum ada. Oke. Enggak.
Baik, kita lanjutkan. Teori gap mengajarkan keberadaan alam semesta primitif. Mereka menafsirkan Kejadian 1 ayat 1 sebagai penciptaan alam semesta primitif. Inilah yang dibilang gap. Antara ayat 1 dan ayat 2 ada peristiwa yang tidak dicatat oleh Alkitab. Inilah penafsiran pemegang teori gap atau kesenjangan atau celah. Jadi 1 ayat 1 Allah menciptakan bumi dengan segala keindahannya. Namun ada peristiwa yang terjadi sehingga muncullah Kejadian 1 ayat 2. Meyakini bahwa Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tak berbentuk, yang kosong. Tidak mungkin bagi Allah Maha Sempurna menciptakan sesuatu yang tak berbentuk indah dan siap untuk dihuni. Sedangkan kita lihat, kita baca Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Bagi penganut teori ini, itu memberi keyakinan bahwa setelah Kejadian 1 ayat 1 ada peristiwa yang terjadi yang menyebabkan bumi tak berbentuk, belum berbentuk, dan kosong. Ini dasar yang menjadi pendukung teori gap. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mereka percaya nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tak berbentuk atau belum berbentuk dan kosong. Itu mustahil. Karena itulah mereka yakini ada gap, ada kesenjangan, ada celah antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat kedua. Meyakini bahwa Lucifer sebelum kejatuhannya dipercaya Allah memerintah bumi sebelum bumi yang Adam diami. Lucifer kemudian memberontak kepada Allah dan itu didukung seluruh manusia sebelum Adam. Dan kemudian Allah menghukum dengan banjir teramat besar sehingga menyebabkan Kejadian 1 ayat 2. Bumi jadi tak berbentuk dan kosong. Itulah tafsiran mereka. Tentu apa yang mereka tafsirkan bukan tanpa dukungan ayat. Bahkan mereka pun menambahkan tafsiran terhadap bahasa kata yang digunakan dalam Kejadian 1. Mendukung teori ini antara lain Hutchison dan G.H. Pember. Karena itu menurut mereka Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 lebih tepat disebut sebagai renovasi, rekonstruksi. Apa yang ada dihancur leburkan dan dibangun lagi. Sebagian dari mereka meyakini bahwa 6 hari itu 6 kali 24 jam. Namun ada sebagian lain yang meyakini bahwa hari di dalam kitab Kejadian 1 itu sebagai waktu yang sangat panjang. Masuk kepada kelemahan.
Buku ini coba mendaftarkan setiap teori ada kelemahan. Sekali lagi, setiap teori ada kelemahan. Bahkan teori bumi muda pun ada kelemahan. Kelemahan teori gap ini adalah bahasa asli, bahasa Ibrani dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu tidak memberi kemungkinan terhadap celah jutaan apalagi miliaran tahun. Kalimatnya dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa itu sebuah urutan dari sebuah tindakan yang berkesinambungan. Seperti tadi kami baru mandi. Ya berarti mandi itu buka baju, ambil gayung, siram. Itu kan satu sequence, urutan yang berkesinambungan dari sebuah tindakan yang nggak terputus-putus. Para ahli perjanjian lama mayoritas sepakat dengan hal tersebut, bahwa dalam bahasa aslinya itu menunjukkan sebuah urutan dari sebuah tindakan berkesinambungan. Karena itu tafsiran dari penganut teori gap itu nggak masuk akal, termasuk ngarang-ngarang. Para sarjana PL pun memandang Kejadian 1 ayat 1 itu sebagai pendahuluan, bukan sebagai penciptaan dunia sebelum Adam. Bahkan selanjutnya para penulis PL, nabi-nabi, raja, menulis Kejadian 1, refer, mengutip, mengacu Kejadian 1 itu sebagai sebuah penciptaan, bukan sebuah proses renovasi atau rekonstruksi. Kelemahan lain. Meski berusaha mendamaikan iman dan iptek, ilmu geologi dalam hal ini, perihal umur bumi, namun tetap teori gap ini tidak dapat menjelaskan nggak adanya temuan ilmiah tentang banjir zaman Nuh. Itu nggak ada temuan ilmiah yang mendukung hal itu. Jadi dapat kita katakan usaha mereka mendamaikan antara iman dan iptek tentang umur bumi mereka berhasil deh. Oke deh. Bahwa umur bumi itu emang ternyata miliaran tahun. Karena sebelum Adam ada bumi yang benar-benar diciptakan dari ketiadaan. Ex nihilo, out of nothing. Dan itu miliaran tahun. Barulah Kejadian 1 ayat 3. Bumi direkonstruksi. Dan ini nggak apa-apa. Ada pendukung teori ini yang berkata, apa-apa ini umur 6.000 tahun. Tetapi sebelumnya itu miliaran tahun. Sehingga nggak aneh. Saat diukur secara ilmiah, umur bumi itu 4,5 miliar tahun, itu nggak aneh. Sekali lagi, ini usaha untuk menjelaskan atau mendamaikan iman dan iptek. Namun, kita sudah lihat kelemahannya. Dalam satu poin, oke lah, berhasil didamaikan tentang umur bumi. Tetapi tentang jejak banjir Nuh, itu sama sekali nggak didukung oleh temuan ilmiah. Nggak ada itu banjir Nuh. Nggak ada jejak-jejak banjir Nuh. Nggak ada fosil banjir Nuh. Nggak ada peninggalan-peninggalan atau perubahan-perubahan iklim yang dapat mendukung cerita Nabi Nuh dengan banjirnya. Karena itu tetaplah para ilmuwan ateis menganggap banjir Nuh itu hanya mitos, dongeng. Nah, tetap si penganut teori gap ingin mendamaikan.
Caranya seperti apa? Menafsirkan banjir Nuh itu sebagai banjir lokal. Hanya satu negara mungkin. Tentu ini tafsiran yang jadi ngaco lagi. Karena Alkitab bilang seluruh bumi diliputi dengan air. Bahkan gunung-gunung diliputi dengan air. Nggak mungkin itu banjir lokal. Itu banjir global. Ya, sekali lagi inilah kelemahannya. Meski di satu sisi sudah berhasil mendamaikan. Wah, hebat nih. Iptek dan Iman tentang umur bumi sepakat. Namun tetap mereka nggak bisa menjelaskan kok nggak ada ya temuan-temuan yang mendukung terjadinya banjir Nuh. Oke, kita masuk ke teori selanjutnya. Inilah teori yang dipercaya oleh kekristenan selama lebih dari 18 abad. Jadi sebelum ada temuan-temuan geologi tentang umur bumi, semua orang Kristen tanpa ragu berkata umur bumi 6.000-an tahun. Dan hari penciptaan pun 1 kali 24 jam. Bukan sebuah waktu yang panjang. Didukung oleh tentunya banyak sekali ayat-ayat Alkitab. Salah satunya Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Saat bicara tentang hari Sabat, tentu semua orang setuju itu bicara tentang 1 kali 24 jam. Nah, saat hari Sabat bicara 1 kali 24 jam, tentunya 6 hari penciptaan itu 1 kali 24 jam. Ini pun ditegaskan oleh Tuhan Yesus diubah ini di dalam Markus 2 ayat 27. Ya, tentu ini menyebabkan mereka serta-merta menolak validitas keabsahan pengukuran umur fosil dengan metode radiometrik. Dan ternyata pun dalam perkembangan pengujian atau pengukuran ini, ada beberapa sampel uji yang terbukti, oh itu mah umurnya ternyata bukan jutaan atau miliaran tahun, ternyata cuma ribuan tahun. Seperti contohkan oleh buku ini adalah sampel lava gunung berapi di suatu tempat, itu diukur dikatakan itu, pada awalnya dikatakan itu jutaan tahun. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, berdasarkan sejarah, itu umurnya hanya ribuan tahun. Tentu tentang pengukuran radiometrik, teman-teman bisa melihat lebih lanjut di Google dan lain sebagainya, sumber-sumber yang dapat dipercaya. Karena tentu bahasan kita tidak terlalu mendalam, kita hanya di kulitnya saja. Kita pada prinsipnya bahasan kita pagi ini memberi kita semangat untuk tetap membuka diri terhadap berbagai upaya mendamaikan iman dan iptek. Itu aja kok. Tentu dengan dasar-dasar yang sekiranya cukup. Tentang radiometrik bisa kita lihat itu
tentang metode peluruhan karbon 14. Itu bisa nanti cari di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Meyakini bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam kondisi mature atau dewasa, dalam kondisi berfungsi sepenuhnya untuk dapat didiami manusia. Dan karena itu menolak sepenuhnya makroevolusi. Sudah bahas ini. Meyakini bahwa lapisan-lapisan bawah tanah di mana banyak fosil ditemukan itu merupakan hasil dari banjir Nuh. Nah, kita dapati di sini para teolog justru mengungkapkan teori mereka sendiri. Yang tentu itu bertentangan abis dengan temuan-temuan ilmiah. Karena itu lapisan tanah itu justru merupakan saksi bisu yang tak terhindarkannya penghakiman ilahi atas dosa. Kelemahan penganut teori ini atau kelemahan teori ini adalah kecenderungan bersikap kurang kritis terhadap temuan ilmiah yang mendukung teori mereka. Mudah untuk segera mengklaim tanpa tahapan konfirmasi yang ketat. Saat ada temuan geologi menunjukkan umurnya sekian, langsung diklaim. Itu berarti Alkitab benar. Tanpa diselidiki dulu siapa yang meneliti itu, penelitiannya kredibel nggak. Jadi sekali lagi, kurang kritis terhadap temuan-temuan ilmiah yang mendukung teori mereka. Sehingga saat ternyata di kemudian hari direvisi, mereka pun dengan gampangnya merevisi. Ini kelemahan. Kemudian kelemahan lain ada penafsiran terlalu ketat terhadap kata-kata yang digunakan dalam Alkitab. Tidak memberi ruang terhadap arti lain dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Dan tentu mereka atau kelompok yang terlalu ekstrim dari teori bumi muda berpotensi besar untuk mengulangi kesalahan gereja terhadap Galilei. Tentu dalam sejarahnya bukan hanya Galilei seorang atau ilmuwan yang menderita karena kolotnya gereja. Tentu bukan hanya Galilei, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang menerima ketidakadilan. Dan tentunya penganut teori bumi muda yang ekstrim berpotensi besar mengulangi kesalahan yang sama. Tentu bukan dalam bentuk hukuman seperti yang diderita oleh Galilei, tetapi mungkin bentuk hukuman sosial atau hukuman-hukuman lain dari gereja. Dan berujung kembali, saat ternyata teori itu benar, gereja akan kehilangan kredibilitasnya. Tentu mereka pun yang ekstrim punya dasar. Mereka saking ketakutannya menganggap teori penciptaan ini berhubungan erat dengan karya Kristus. Sambung-sambung memang bisa saja. Sehingga mereka menganggap semua teolog, semua orang Kristen yang menolak teori bumi muda, menolak Kristus. Menolak karya keselamatan Kristus. Menolak salib Kristus. Ada yang sampai seperti itu. Dan tentu kita nggak mau. Kita sering diajari, kita sering belajar, ada tahapan-tahapan prioritas dalam berteologi
Ada doktrin-doktrin yang memang primer, Trinitas, Kristologi, Duinatur Kristus, itu teologi primer, nggak boleh dimain-mainin di sini. Saat ini diubah-ubah, udah bukan lagi Kristen. Namun ada doktrin-doktrin yang primer, ada juga yang sekunder, ada yang tersier. Mungkin doktrin penciptaan ini bisa masuk di sekunder atau bahkan ke tersier. Jangan apa-apa orang percaya yang menganggap teori gap itu benar, langsung dibilang sesat, menolak Kristus. Kita nggak mau mengulangi kesalahan dulu. Kesalahan gereja terhadap Galilei. Kita masuk yang terakhir, teori progresif, meyakini bahwa hari-hari penciptaan bukanlah 1 kali 24 jam, tetapi merupakan tahapan-tahapan yang saling tumpah tindih, overlapping. Kejadian 2 ayat 7-23 itu terjadi di hari ke-6. Hari, sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah panjang. Sebuah periode yang amat sangat panjang. Bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Jadi, saat Allah dikatakan menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu bukan 1 kali 24 jam, tetapi bisa jutaan tahun. Termasuk di hari ke-6, saat Tuhan menciptakan manusia, mungkin itu pagi hari atau subuh, jadilah manusia. Nah, siang manusia itu beri nama kepada binatang-binatang, mungkin sampai ke sore ngapain lagi, kurang lebih seperti itu. Gambarannya. Hari bukan 1 kali 24 jam, tetapi sebuah periode yang sangat panjang. Meyakini bahwa Allah menciptakan tanaman dan binatang lewat proses mikroevolusi. Nah, itu kan tentu butuh waktu sangat panjang. Jadi, gambarannya tadi anjing hanya diciptakan anjing yang paling bagus, paling sempurna, pasang. Nah, mungkin dia masuk ke got, masuk ke danau, berubahlah dia jadi anjing yang lebih pintar berenang, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap anjing. Itulah mikroevolusi. Tapi kan supaya sampai kepada saat ini kita punya berbagai jenis anjing, mungkin jutaan jenis anjing, itu kan butuh waktu yang panjang banget. Karena itulah ditafsirkan bahwa hari di Kejadian 1 itu periode yang sangat panjang. Sedangkan kita percaya, kita penganut teori bumi muda percaya saat di hari ke-6 berarti Tuhan ciptakan anjing, ya udah anjing dengan ribuan, mungkin jutaan jenisnya. Sekarang cuma nambah sedikit. Itu yang kita percaya. Namun penganut teori progresif percayanya hanya ciptakan anjing sepasang atau 2 pasang. Lewat mereka lah pelan-pelan sampai kepada detik ini kita punya jutaan jenis anjing. Mereka pun tidak memandang saat Alkitab mencatat Abraham lahirkan ini, Ishak lahirkan ini, itu kan genealogi. Itu tidak dipandang secara literal oleh penganut teori ini. Memandang Kejadian 1 bukan sebagai urutan peristiwa, tetapi sebagai pandangan seorang pengamat. Ayat 1 itu merupakan pernyataan pembuka dari sebuah permulaan, bahwa segala sesuatu ada awalnya, dan bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Ayat 2 memberi gambaran bahwa bumi tanpa bentuk, belum ada benua-benua, belum ada gunung-gunung, dan bahwa bumi tanpa penghuni. Melaporkan bahwa Allah itu tidak menciptakan bumi
secara langsung dengan penduduknya. Ayat 3 dan 4 melaporkan, berisi laporan tentang penciptaan cahaya. Jadi bukan tentang hari pertama, hari kedua, enggak. Teori ini menganggap kejadian 1 itu sebagai laporan. Kata hari itu sebagai tahapan saja. Langkah pertama Allah ciptakan cahaya. Langkah kedua, bumi berputar di sumbunya. Ada malam, ada siang, dan seterusnya. Banyak pendukung teori ini percaya bahwa saat ini masih hari ke-6 penciptaan. Nanti saat masuk ke langit dan bumi yang baru, itulah hari ke-7. Namun, nggak semua sepakat. Ada yang lain percaya bahwa saat ini adalah hari ke-7 dari sebuah hari yang amat sangat panjang. Dengan keyakinan bahwa ada saatnya memang Tuhan beristirahat, namun bukan berhenti dari mencipta. Jadi istirahat mungkin di pagi hari. Nah, sekarang lagi sore nih hari ini. Tahun 2023 ini udah sore hari. Tuhan sedang kembali kerja. Udah cukup istirahatnya. Kurang lebih seperti itu diyakini oleh sebagian penganut teori progresif. Tentu teori ini paling bersemangat mendamaikan Alkitab dengan temuan ilmiah. Bersemangat mendukung iptek, tetapi tetap mengutamakan tujuan ilahi, mengutamakan, mengedepankan Alkitab. Sangat terbuka terhadap berbagai perkembangan iptek. Masuk kelemahan, kita tutup dengan kelemahan dari teori ini. Kelemahan teori ini adalah bahwa para pendukungnya ternyata nggak sedikit yang lebih mengutamakan iptek daripada Alkitab. Jadi semangat mereka mendamaikan iman dan iptek itu bersifat kebablasan. Salah satunya adalah Huros. Susah bacanya saya ini. Ross yang mengajukan sains itu atau ilmu pengetahuan ditambahkan sebagai pewahyuan baru melengkapi Alkitab. Jadi biar benar-benar apa yang ditemukan oleh ilmuwan itu melengkapi Alkitab. Apapun temuan ilmuwan itu pewahyuan baru melengkapi Alkitab. Kelemahan lain, karena tidak menempatkan Alkitab sebagai yang utama, mendasari semua, tetapi menggantinya dengan temuan ilmiah, nggak heran. Teori ini banyak kali kehilangan pondasi. Ya karena ternyata teori-teori, contohnya kita lagi disuguhkan dengan film Oppenheimer, teori itu berkembang ternyata. Teori Newton disanggah oleh teori Einstein. Dan ternyata teori Einstein lebih kuat. Itu berkembang terus. Karena itu temuan 50 tahun yang lalu dianggap benar, belum tentu dianggap benar sekarang. Kalau ilmu pengetahuan jadi dasar, ambrol lah begitu banyak hal, kebenaran, moral, semua ambrol. Karena nggak ada dasar yang kuat. Inilah kelemahan teori ini. Juga menjadi kelemahan adalah kegagalan mereka kembali tadi seperti penganut teori gap, gagal mereka dalam menjelaskan ketiadaan fosil banjir. Nuh, kembali sama. Jadi berhasil mendamaikan iman dan iptek tentang umur bumi, tetapi dalam hal
banjir Nuh tetap para ilmuwan menyimpulkan itu peristiwa dongeng, mitos. Sekali lagi, solusi yang diberikan oleh penganut teori ini, banjir Nuh itu banjir lokal. Penutup untuk pagi hari ini, sebagai orang-orang yang meyakini teori bumi muda, kita perlu menyikapi perbedaan doktrin penciptaan secara bijak. Terlalu menutup diri tidaklah baik. Juga terlalu mudah memberi cap sesat, bidat pada pihak-pihak dengan teori lain, teori gap, teori penciptaan progresif. Jangan terlalu mudah, kecuali memang sudah banget kebablasan, kita bisa menyatakan penghakiman, penilaian teori ini sesat kalau sudah kebablasan. Namun terlalu berani dan terbuka pun sangat berbahaya bagi iman Kristen. Kita kehilangan dasar kalau terlalu berani, terbuka, kalau kita kebablasan. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya pembelajaran kita, meski fokusnya adalah doktrin penciptaan, namun kita bisa perluas untuk hal-hal lain dan kita menyikapi perbedaan yang ada, termasuk yang sering kita bahas tentang Calvin, Arminius, itu pun semangat yang ada di bagian ini bisa kita terapkan kepada perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam teori tadi, doktrin tadi. Kita nggak sembarang menganggap sesat. Orang yang percaya sekali selamat tetap selamat, itu pasti sesat. Karena dia ingin menjadikan hidupnya terus menjalani dosa. Karena selamat tetap selamat. Itu kan kesimpulan aneh. Nggak mau terbuka, nggak mau mendamaikan. Kita perlu punya semangat mendamaikan Calvin dan Arminius. Dari pembelajaran kita pagi hari ini. Puji Tuhan, segala hormat bagi Yesus Kristus yang terus memberi kita hikmat, semangat untuk belajar dan belajar kebenarannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong Niar tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang telah kami terima di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami paham ya Tuhan Yesus bahwasanya kami manusia punya banyak sekali keterbatasan untuk melihat karyamu yang begitu luar biasa Tuhan, karyamu yang tak terselami bagi kami, seringkali pikiran kami nggak sampai ke situ ya Tuhan Yesus. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus, dalam kami menilah sesuatu, dalam kami menjalani segala sesuatu setiap hari Tuhan, kami mau memakai hikmat yang berasal daripadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melihat ya Tuhan Yesus segala kebaikan, kepintaran Tuhan Yesus yang Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan. Kami mau menghargai ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjudge ya Tuhan Yesus dengan buta ya Tuhan, tapi kami mau pakai hikmat ilahi ya Tuhan untuk memahami karyamu yang luar biasa. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan pakai anak-anakmu ya Tuhan Yesus untuk bisa ya Tuhan Yesus berkontribusi untuk bumi ini ya Tuhan, untuk dunia ya Tuhan Yesus, sebagai tempat yang Kau berikan pada kami lebih baik ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong kami ya Tuhan Yesus dalam melihat segala sesuatu, kami nggak bersandar pada pemikiran kami sendiri, kami juga nggak kebablasan ya Tuhan Yesus, tetapi kami masih mau melihat dan terus membutuhkan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti apa yang salah, apa yang benar ya Tuhan Yesus, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan kami menyerahkan Bung Semi ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus pakai ya Tuhan Yesus. Setiap minggu Bung Semi mengajarkan pada kami ya Tuhan Yesus, hal-hal yang baik, hal-hal yang berasal daripadamu. Tuhan hanya memberi kekuatan, memberikan hikmat marifat, memberikan tujuan yang daripadamu ya Tuhan, sehingga Bung Semi bisa terus tepat dalam mengajarkan kami ya Tuhan Yesus. Yang kami butuhkan untuk kami semakin bertumbuh, untuk kami semakin mengenal Engkau lebih lagi, untuk
kami bisa merespon ya Tuhan Yesus karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Karini, Tuhan berkati keluarga Bung Semi ya Tuhan Yesus semuanya Tuhan Yesus. Tuhan selalu mencukupkan apa yang mereka butuhkan baik secara jasmani terlebih rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk setiap orang yang mau nantinya menonton YouTube ini ya Tuhan Yesus, Tuhan saja yang jamah hati mereka, membuka pikiran mereka, membuka wawasan mereka ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pikiran-pikiran yang sempit boleh ya Tuhan Yesus dibuang ya Tuhan, tetapi boleh menggunakan hikmat daripada Tuhan, bisa menghakimi segala sesuatu dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang kumpulkan kami di minggu-minggu ke depan dalam Bible study kami, dan kami berterima kasih untuk kuasa Tuhan yang terus menyertai kami sehingga kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan hingga saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.